Baik, saya izin sambil berdiri. Tadi Pak Wisely sudah sempat memberikan sedikit cerita singkat. Jadi kami memang mengembangkan, media baru memang mengembangkan sebuah platform untuk internet broadcasting media yang barangkali sampai dengan saat ini yang serius untuk mengembangkan sistem ini kami di Indonesia. Sebenarnya ini too early untuk dipromote ya, karena Media X9 sendiri insya Allah akan kami launch di 1 Januari 2011. Jadi masih beberapa hari ke depan. Dan tentu harapannya di forum ini kami dapat memberikan sebuah overview singkat apa yang akan kita lakukan, apa yang kami lakukan untuk di Januari 2011 nanti. Next. Ya, oke. Mungkin terlalu kecil ya, mudah-mudahan. Tapi materi masih bisa di-download dari website conference ya nantinya. Yang jelas kita melihat bahwa ada sebuah fenomena yang tentu Bapak Ibu sekalian sudah paham semuanya bahwa pertumbuhan pengguna internet Indonesia sangat fantastis ya. Jadi kalau data yang saya dapat terakhir itu 4.000% peningkatannya 10 tahun terakhir ya dari Depkominfo. Ini sebuah angka yang fantastis sekali karena barangkali di media-media yang lain itu kecenderungannya semakin turun, ditinggalkan. Dan salah satu yang di broadcasting nanti adalah, salah satunya adalah FM radio, apalagi AM. Barangkali Bapak Ibu pernah mengikuti beberapa hari yang lalu ada sebuah tayangan di salah satu stasiun televisi membahas tentang nasib radio AM. Nah, mudah-mudahan presentasi saya kali ini dapat memberikan sebuah ide baru bahwa itu kita bisa avoid, kita bisa hindari. Yang kedua, selain kita melihat bahwa pengguna internetnya banyak, infrastruktur internet di Indonesia itu sampai dengan saat ini masih belum merata. Jadi ada beberapa daerah yang barangkali untuk mengakses video lewat internet itu masih belum memungkinkan. Ya, bahkan di Jakarta sendiri di beberapa area kita melihat di beberapa area itu masih belum dapat mengcover video streaming dengan baik. Ya, sehingga kita butuh teknologi yang kita harapkan teknologi itu mampu untuk di-deliver even di infrastruktur yang paling jelek sekalipun. Yang paling minim ya mungkin lebih baik begitu, paling minim. Jadi kondisi itu yang ada sampai dengan saat ini. Yang ketiga adalah pasar di Indonesia memang sangat unik ya dan kedaerahannya muncul. Ya, ini juga potensinya beragam dan kadang belum tereksplorasi dengan maksimal. Kita melihat ini quick fact-nya. Lalu yang terakhir, audio, musik terutama, itu adalah sesuatu yang sampai saat ini, mulai dari dulu hingga saat ini itu tidak pernah lekang oleh zaman. Jadi makanya bisnis RBT mungkin sampai sekarang masih running well, ya, karena musik, audio itu memang masih selalu akan ada di hati setiap orang gitu. Next, ini adalah fakta yang kita hadapi saat ini. Lalu kita lihat first stage, apa yang kami create. Nah, kami membuat sebuah platform di mana media yang ada yang selama ini mungkin hanya berbasis cetak digital. Bapak mungkin tahu seperti Pak Edi Taslim, kompas.com misalnya, Detik dan lain sebagainya. Kemudian ada media yang TV, ya TV free to air yang sudah banyak sampai dengan saat ini. Nah, kita mencoba membuat jalur tengah di antara itu, yaitu audio, broadcasting audio yang kita generate sedemikian rupa. Jadi kita membuat platform itu. Kita membuat platform broadcasting audio yang khusus untuk Indonesia. Saya boleh katakan begitu mungkin. Yang khusus untuk Indonesia. Nah, apa yang menjadi titik poin dari platform yang kami buat? Yang pertama itu adalah kemudahan. Ya, kemudahan. Jadi kita melakukan atau men-set up sebuah media broadcasting
tidak terlalu harus ribet secara teknis. Secara teknis dia tidak terlalu harus menggunakan peralatan yang macam-macam, tidak perlu. Kami membuatnya menjadi sedemikian mudah. Kemudian kami membuatnya menjadi sebuah nilai investasi yang sangat rendah. Ya, karena kita membuat sistemnya memang semua web based. Kita buat semua web based dengan gambaran bahwa Bapak Ibu bisa mengkonvert semua produk, semua layanan itu ke dalam model broadcasting audio yang kita create. Ambil contoh begini, barangkali Bapak Ibu yang sudah punya BlackBerry, bisa menggunakan BlackBerry, Bapak bisa coba akses di bb.spinradioonline.com, itu salah satu contoh. Ya, salah satu contoh. Nantinya di 1 Januari 2011, mudah-mudahan mediax9.com akan tampil dengan format seluruh internet radio station yang ada di Indonesia. Jadi seluruh internet radio station yang ada di Indonesia yang kami bangun dengan sistem kami, dengan platform kami, dan itu akan di-convert juga dibantu dengan radio-radio FM ya, radio-radio FM yang ada di Indonesia yang juga beragam. Radio FM itu kontennya juga beragam, dan ini akan menjadi jalan baru yang tadi kita maksud, jalan baru pengganti dari kepudaran radio-radio AM yang sudah mungkin ditinggalkan orang. Jadi cara baru untuk mendengarkan sebuah konten yang baru. Ya, barangkali Bapak Ibu nanti bisa segmennya terlalu pendek, nanti di segmen setelah ini barangkali bisa mencoba langsung ya. Kemudian yang berikutnya, selain mudah, kita membuatnya mudah, kemudian investasinya juga murah, kita melihat bahwa kontennya bisa beragam. Konten yang bisa diangkat dalam broadcasting media yang kami buat ini juga bisa beragam dan sangat spesifik. Akan segera muncul radio komedi misalnya. Radio komedi adalah radio internet radio yang khusus hanya akan menyiarkan hal-hal yang lucu, yang berbau komedi. Ya, yang berbau komedi yang hanya sebatas itu saja, tidak lebih dari itu. New Wave sendiri, marketeers sudah memulai. Jadi Bapak Ibu di depan ada mobil marketeers, di situ adalah mini internet radionya marketeers, di mana dia bisa siaran langsung live dari tempat ini, dari area ini. Itu salah satu kelebihan yang ada dalam sistem kami. Kemudian yang tidak kalah penting adalah statistik. Statistik yang kita provide itu cukup lengkap. Di next slide itu ada statistik, barangkali bisa dimunculkan di next slide. Ya, statistik yang bisa dilihat langsung oleh player, oleh Anda, oleh industri, oleh Bapak Ibu sekalian yang bermain di dalam industri broadcasting ini nantinya. Nanti mudah-mudahan kalau Bapak Ibu masih ada kebingungan, nanti setelah ini saya coba akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif ya, barangkali lebih simpel. Di situ kita bisa melihat berapa lama sih orang mendengarkan radio kita, mendengarkan pada jam berapa, kemudian ya dia berapa kali dalam sehari dia itu mendengarkan dan seterusnya. Jadi ada data yang kita bisa grab di situ, ada data yang kita bisa ambil di situ. Ini sistem yang kita develop. Nah, implementasi yang sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam konteks industri adalah, saya membayangkan secara sederhananya itu misalnya produk kosmetik. Ya, produk kosmetik itu bisa membuat layanannya sedikit berbeda dengan membuat sebuah audio ya, audio facility di websitenya, fasilitas audio di websitenya, di mana ketika orang mengunjungi websitenya dia bisa play something di situ yang akan